warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين تبركا بذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. وقال أيضا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث. والله ورسوله أعلم بمراده. سادة المشايخ وعلماء الفضلاء, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Qahar, terlebih khusus Bapak Ketua dan juga Bapak dan Ibu seluruh jajaran Masjid Al-Qahar ini. Insyaallah kita adalah hamba-hamba Allah yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah atas karunia dan anugerah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu zahiran wa batinan, jasmani dan juga ruhani. Terutama alhamdulillah kita masih dikumpulkan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih dikumpulkan Allah dalam nuansa hidayah dari Allah, taufik dari Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan daya upaya oleh Allah dalam menjalankan ibadah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah. Alhamdulillah kita mampu ini, kita mampu itu, bisa ini, bisa itu adalah semuanya qudrah dan iradah, kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat dan salam tercurah selalu kepada sang panutan alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, hingga kita sebagai umatnya. Nanti kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah semoga nanti di yaumil mahsyar, di yaumil kiamat, ketika tidak ada satu orang pun yang mampu menolong umat manusia
kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat syafaatnya kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kembali Allah berikan kesempatan kepada kita. Yang namanya kesempatan itu tidak bisa terulang lagi dan juga tidak bisa diulang kembali. Itu namanya kesempatan. Jadi ada peribahasa kesempatan tidak akan datang dua kali. Ya. Adapun ada kesempatan lagi, itu bukan kesempatan yang kemarin, tetapi kesempatan yang baru lagi yang Allah berikan. Maka alhamdulillah pagi ini kita masih dikasih kesempatan mau ngaji. Alhamdulillah. Sambil ngopi. Alhamdulillah. Nah, Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih suasana bulan Rajab ya. Alhamdulillah sudah Rajab, Sya'ban, sudah Sya'ban, Ramadan, sudah Ramadan, Lebaran. Bentar lagi ya, nggak berasa ya tahun kemarin baru ya. Sudah mau Idul Fitri lagi. Alhamdulillah. Sya'ban itu diibaratkan bulan menanam, kata baginda Nabi. Bulan nanam, bulan ngepon, bulan menyebar benih. Nah, bulan Sya'ban tuh nanti bulan nyiram, siram tanaman tuh. Bulan Ramadan disebutnya bulan panen. Panen apa? Panen pahala, panen ridho, panen rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lagi nanam yang baik-baik di bulan Rajab. Mudah-mudahan dipanjangin umur bisa panen sampai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, maka salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, bahkan dalam sejarah umat manusia, adalah di bulan ini ada peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Belum pernah ada peristiwa ini terjadi dan mungkin tidak akan terjadi lagi peristiwa ini, karena itu khususnya bagi Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya peristiwa yang begitu jaraknya panjang jaraknya, tapi ditempuh dalam waktu yang teramat singkat. Nah, kalau pakai logika enggak masuk, dipikirin pakai akal enggak ngerti, enggak paham. Yang paham hanya pakai hati, dan itulah namanya iman. Itulah iman. Pakai iman baru paham. Maka ayatnya kita populer tuh ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Allah. Itu ayatnya kita hafal. Setiap bulan Rajab ada peringatan Isra Mi'raj. Subhana, pakai subhana. Subhana itu tasbih, artinya maha suci Allah. Ketika sudah maha suci Allah, Allah itu hebat, dan kehebatan Allah jangan diukur dengan kehebatan kita. Allah itu maha sakti, kesaktiannya jangan diukur dengan kesaktian kita. Karena subhana, Allah maha suci, terbersih daripada kemampuan makhluk. Karena Allah yang menciptakan makhluk. Maka ada zikir yang ringan di lisan tapi bisa memberatkan timbangan. Salah satunya adalah baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu zikir luar biasa. Ya, zikir luar biasa. Ringan di lisan tapi bisa memberatkan timbangan amal. Kalau Bapak dan Ibu insya Allah semuanya ahli surga semua ya. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga semuanya ya.
Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, sedikit tak sekilas ini sambil kedinginan ya. Allah Maha Suci, Asra, Maha Suci Allah yang sudah mengisrakan, memperjalankan baginda Nabi. Perjalanan baginda Nabi Isra itu bukan maunya Nabi, bukan, tapi itu juga disertai dengan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sesuatu sudah berbarengan dengan maunya Allah, hal-hal yang di luar nalar pun bisa terjadi. Nah, kita semua nih ada di sini, ini juga disertai dengan kuasa Allah. Enggak dikuasai sama Allah, enggak bisa melangkah ke masjid. Nah, maka mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, mau senang terhadap kebaikan, mau senang terhadap kegiatan keagamaan, itu orang dikersakan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, senang ke masjid. Kita dikehendaki Allah menjadi orang baik. Kalau kita tengok kiri kanan, mungkin masih ada saudara kita yang belum berhenti ke masjid, lewat terus. Masih ada ya. Nah, kita alhamdulillah dikasih kuasa oleh Allah dengan taufik dan hidayahnya berada dalam kebaikan, berarti kita dikehendaki Allah menjadi orang baik. Alhamdulillah. Demikian juga Isra Mi'raj. Isra Mi'raj perjalanan Nabi luar biasa ya. Luar biasa. Karena ini disertai dengan kehendak Allah, maka bahasanya diabadihi. Disertai dengan kehendak Allah, maunya Allah. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu adalah undangan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Undangan, yang namanya diundang dipersiapkan. Maka Nabi dipersiapkan sebagai tamu undangan yang spesial. Sampai kendaraan pun dipersiapkan untuk menjemput baginda Nabi, yang kita kenal namanya buruk. Nah, ini buruk. Dan sejenis hewan juga. Itu buruk lebih kecil dari sapi, lebih gede dari keledai. Ya, lebih kecil dari sapi, lebih gede dari keledai. Enggak begitu besar binatang itu. Dan ini buruk kendaraan yang belum pernah ada, sampai sekarang belum pernah ada di muka bumi. Cepatnya seperti buruk. Itu buruk di dalam kitab Ad-Dadir fi Qisatil Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Itu buruk kalau jalan turun kakinya kan 4 buruk tuh. Kalau jalanan turun kaki depannya memanjang sendiri. Kaki depannya memanjang. Maka orang yang naik di punggungnya itu enggak berasa jalanan lagi turun karena manjang sendiri. Begitupun kalau jalanan lagi menanjak, kaki belakangnya manjang sendiri. Belum pernah ada di kendaraan begini ya? Belum pernah ada, betul ya? Belum, manjang sendiri kaki belakangnya. Jadi orang yang naik di punggungnya enggak berasa kalau jalanan itu lagi nanjak, rata aja berasanya. Nah, itu buruk ya. Buruk punya sayap. Sayapnya buruk tuh di pahanya. Nah, kalau suka lihat gambar buruk tuh sayapnya di sini kan. Terus gambar perempuan cakep, bener ya? Itu kerjaan orang gak bener. Ya, buat apa? Mengolok-olok baginda Nabi. Ya, kerjaan ngomong sono itu udah gak beres. Ya, mengolok-olok baginda Nabi. Ada kata mereka, tuh lihat Nabi Muhammad saking demennya sama cewek, binatang aja rupanya cewek. Nah, untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itu buruk itu sayapnya di paha kanan, paha kiri. Punya fungsi, itu fungsinya untuk meningkatkan kilometer ya, untuk meningkatkan kecepatan. Kalau kita punya mobil, ada itu apa tuh? Mobil bagus apa? Turbo, ya. Cocok. Masya Allah, kendaraan spesial sebab baginda Nabi itu undangan dari Allah, dikasih jemputannya kendaraan yang spesial. Itu buruk sekali melompat tuh 500 km.
500 kilometer. Kalau perjalanan naik mobil 6 jam atau 7 jam. Nah, dia sekali melompat 500 kilometer. Jarak Mekah dan Madinah itu 500 kilo, ditempuh oleh bis 6 jam dengan kecepatan 120 lebih. Manteng tuh, soalnya jalan Arab mah enggak ada macet. Ya, terus enggak belok-belok kayak di kita. Lurus deh. Nah itu burung sekali melompat 500 kilometer. Ya. Itu baginda Nabi Isra dari Makkah ke Palestina. Ini masih sekilas deh. Ya nanti juga ada peringatannya di masjid ya. Kalau dia lengkap lagi. Tuh, Makkah Palestina itu ditempuh jarak dengan waktu sebulan. Naik kendaraan tercepat di Arab namanya onta. Itu ontanya sambil dia apa tuh? Dia apa tuh? Pukul ya, dipecut ya. Dipecut biar apa? Cepet. Biar cepet. Itu 1 bulan. Berangkat dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebulan naik onta, ontanya dipecutin biar cepet. Kalau lambat bisa 1,5 bulan kali ya. Itu baru berangkatnya. Sedangkan Nabi pulang pergi pulang dulu, pergi dulu tuh. Hah? Pergi dulu. Ya, bahasa umumnya pulang pergi ya. Berarti salah tuh bahasa ya. Pergi pulang. Itu perginya sebulan. Belum ntar Nabi pulang lagi sebulan. Berarti udah berapa tuh kalau pulang pergi? 2 bulan. Belum dari Mi'rajnya. Dari Masjidil Aqsa, pintu gerbang langit, Nabi naik ke langit pertama, itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun. Bayangin. Ya nggak usah dibayangin Pak, 500 tahun. Setiap jarak langit tuh, itu jaraknya 500 tahun. Nabi berangkat berapa langit? 7 langit. 500 kali 7 berapa tahun tuh? 3.500 tahun. Belum di luar langit lagi Nabi meneruskan perjalanan namanya Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha nih malaikat Jibril pun udah nggak sanggup nemenin baginda Nabi. Nggak sanggup lagi, makomnya udah nggak nyampe. Berarti menandakan baginda Nabi kita lebih mulia daripada para malaikat. Begitupun umatnya. Ya, manusia itu bisa lebih mulia daripada para malaikat nih Bapak semuanya, dibandingkan malaikat lebih mulia Bapak. Alhamdulillah. Itu juga kalau lagi benar. Kalau lagi salah, lebih biadab daripada binatang manusia ini. Nauzubillah min dzalik. Nah jemaah rahimakumullah, belum Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha namanya itu Ar-Rafraf. Terus nyambung lagi namanya Hadratil Qudsiyah. Wallahu a'lam itu gimana. Kemudian baginda Nabi dapat amanah salat. Maka satu-satunya perintah Allah yang diturunkan langsung oleh Allah dan itu hanya di langit adalah perintah salat. Salatlah di langit. Yang kita barusan kerjakan itu salat, dan itulah yang membedakan Muslim dengan non-Muslim. Yang Islam dengan bukan Islam itu bedanya di situ adalah mengerjakan salat. Tuh 3.500 tahun. Ah, udah 3.500. Perginya aja tuh. Kalau pulangnya kan sama jaraknya. Berarti pulangnya juga 3.500 tahun tambah tadi 2 bulan. Berarti perjalanan baginda Nabi 3.500 tahun tambah 3.500 berapa tuh? 7.000 ya? 7.000 tahun plus 2 bulan. 7.000 tahun plus 2 bulan perjalanan jarak Isra dan Mi'raj ditempuh oleh baginda Nabi hanya dalam waktu 3 jam kurang lebih segitu. Masya Allah, luar biasa ya, 3 jam. Masya Allah, karena perjalanan ini adalah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya depannya pakai Subhan, Maha Suci Allah.
alladzi asra bi abdihi, yang sudah mengisrakan hambanya. Mengisrakan hambanya. Baginda Nabi hamba. Tidak disebut di ayat itu bi Muhammadin, enggak. Kenapa enggak disebut bi Muhammadin? Langsung baik sih. Allah mengisrakan baginda Nabi Muhammad. Atau ayat itu bukan bi abdihi, bi khalqihi, maha suci Allah yang mengisrakan makhluknya. Enggak, tapi Allah pakai bahasa bi abdihi, dengan hambanya Allah. Allah mengisrakan hambanya Allah. Maka derajat yang paling tinggi adalah derajat menjadi hamba Allah. Kenapa bukan makhluk Allah yang diisrakan? Bahasa Al-Quran. Kalau peneliti Al-Quran ya begitu. Ya, karena Al-Quran itu luar biasa. Andaikan ranting-ranting kayu jadi penanya dan lautan jadi tintanya untuk menjelaskan makna Al-Quran sampai lautan kering, makna Al-Quran belum selesai. Belum selesai, saking dahsyatnya. Bagi kita kalau baca Al-Quran, satu huruf 10 kebaikan. Alhamdulillah. Kita nggak hafal yang jauh-jauh, baca Iqra. Alif, 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 alif. Satu huruf 10 kebaikan. Paling jangan kencang-kencang diketawain. Nah, coba rahimahullah. Tuh, karena Allah kehendaki hambanya. Tidak di ayat itu disebut bi khalqihi atau langsung nama Nabi bi Muhammadin. Enggak. Kenapa pakai lafaz bi abdihi? Karena derajat yang paling tinggi adalah derajat hamba Allah. Kita sering sumbangan dari saya nih, Abdullah. Emang apa arti Abdullah? Hamba Allah. Beda enggak hamba sama makhluk? Beda enggak hamba sama makhluk? Kenapa disebutnya bi abdihi bukan bi khalqihi, dengan makhluk Allah tapi dengan hamba Allah? Ya, Nabi Adam itu makhluk Allah bukan? Nah, jawab. Nabi Adam makhluk Allah bukan? Makhluk Allah, Allah yang menciptakan, betul? Betul. Nabi Adam hamba Allah bukan? Hamba Allah, dia jadi nabi, makanya disebut dengan hamba Allah. Nih sekarang, iblis, setan. Itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Terus itu setan hamba Allah bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena dia membangkang. Karena dia melawan. Nabi Musa makhluk Allah bukan? Makhluk Allah Nabi Musa. Ya. Nabi Musa hamba Allah bukan? Hamba Allah. Disebut Nabi makanya. Musuhnya Nabi Musa, Fir'aun, makhluk Allah bukan? Makhluk Allah yang ngaku jadi Tuhan. Tuh, itu Fir'aun hamba Allah bukan? Bukan. Berarti tidak setiap makhluk itu jadi hamba Allah. Tapi setiap hamba Allah sudah pasti makhluk Allah. Kayak kita tuh ya, pergi ke nasi padang tuh siang nih 9 dan 10 mau makan siang, pergi tuh ke restoran nasi padang. Begitu masuk duduk kita pesen minum, dikasih minum. Kira-kira kalau kita pesennya minum dikasih makan apa enggak? Iya enggak, kan enggak dibayar sama dia, enggak dikasih. Tapi kalau kita pesan makan disuguhin minum enggak? Kan disuguhin minum. Ya. Pesan minum nggak tentu disuguhi makan, tapi kalau pesan makan sudah pasti disuguhi minum. Begitu juga sama ya. Makhluk Allah belum tentu hamba Allah, tapi kalau sudah jadi hamba Allah dipastikan itu juga makhluk Allah. Nah, itu bedanya. Kalau makhluk masih sering melanggar aturan dan masih mau melanggar Allah. Tapi kalau hamba Allah itu sifatnya nurut sama Allah. Itu. Nah, kalau Bapak semua di sini kira-kira hamba Allah bukan? Maka Nabi kita disebut diisrakan sebagai hamba Allah.
Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya, yaitu baginda Nabi Muhammad. Ya, baginda Nabi kita hamba Allah bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Kata siapa? Kata Allah. Di dalam apa? Al-Quran. Pernyataan itu tuh, bahasa pernyataan dari Allah. Subhanalladzi asra bi abdi, itu pernyataan dari Allah. Bukan bahasa manusia. Allah yang menyatakan langsung. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya. Berarti hambanya baginda Nabi itu Allah yang menyatakan. Ya, nah sekarang kita hamba Allah bukan? Nah, kurang kompak. Kita hamba Allah bukan? Allah. Kata siapa? Kata kita. Kata siapa? Kata kita. Berarti kita tuh ngaku. Kalau baginda Nabi diakui. Beda nggak diakui dengan ngaku-ngaku? Beda. Tinggian mana diakui sama ngaku-ngaku? Diakui. Terdaftar kalau diakui. Ya, kalau ngaku-ngaku simpatisan. Ngaku-ngaku namanya itu. Nah, kita hamba Allah yang ngaku. Ya, sekarang nih. Nah, buktikan coba hamba Allah. Tengah malam kita lagi kayak misalnya nonton bola ya dulu ya, nonton bola baru 10 menit nonton bola, mata ngantuk. Kira-kira matiin TV atau bikin kopi? Matiin TV atau bikin kopi? Bikin kopi. Bikin kopi ya. Nah, terus sekarang kita lagi baca Quran, baru 10 ayat datang muak. Wah. Bikin kopi apa sedekah? Bikin kopi apa sedekah? Sedekah. Kayak begini hamba Allah. Masya Allah. Ya masih hebatan TV daripada Al-Quran. Iya benar. TV mah nambah kopi, Al-Quran nguap dikit langsung sedekah. Nah sekarang nih ke Indomaret atau ke Alfamart di depan tuh, bawa duit tuh 50.000, masuk Indomaret tuh duit kecil atau gede? Kecil. Duit kecil atau gede? Kecil. Paling beli apa itu kebeli apa 50.000? Kecil. Tapi sekarang nih kotak amal lewat depan kita 50.000 tuh, gede atau kecil? Gede atau kecil? Gede. Nah ini hamba Allah KW itu ya begini. Masya Allah. Terus nih kita mau sholat dulu nih, berangkat sholat ya, berangkat sholat dan berangkat kondangan. Berangkat kondangan tuh milih baju dulu apa pakai baju sekenanya be atau semaunya be? Milih apa langsung pakai yang mana be? Milih ya. Kadang-kadang milihnya pun lama, berjam-jam. Ya, mau berangkat kondangan. Ganti-ganti pulang. Nah sekarang zuhur datang, ada bentar lagi nih, seperempat jam lagi azan zuhur. Bapak mau berangkat ke masjid, milih baju apa baju yang seadanya? Milih dulu nggak? Di gantungan tuh dipilih mana nih buat zuhur ya yang pantas nih kira-kira. Apa langsung sepakainya deh? Kadang-kadang yang minggu kemarin masih dipakai. Ini hamba Allah kita yang ngaku-ngaku sebagai hamba Allah, tapi kita semua punya keinginan menjadi hamba Allah. Ya, terus menerus kita usaha menjadi hamba Allah. Maka sampai ayatnya kita hafal, fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Jadi hamba dulu baru masuk surga. Artinya tuh di surga nggak ada isinya hambanya setan, nggak ada. Di surga isinya semua adalah hamba-hamba Allah. Hamba Allah tuh yang nurut sama Allah, yang nurut sama Allah. Itu namanya hamba Allah. Demikian Isra Mi'raj itu hamba Allah.
Kenapa bukan pakai Nabi Muhammad aja sih? Allah yang memperjalankan baginda Nabi Muhammad. Kenapa enggak begitu? Tapi disebut abdihi, hamba Allah, agar tidak terjadi kesalahan yang sama kepada satu umat. Dulu umat sebelum baginda Nabi saking cinta sama nabinya sampai disebut sebagai anak Allah. Agama. Makanya kita secinta-cintanya kita sama baginda Nabi, tetap kita berikrar bahwa Nabi adalah hambanya Allah, Nabi adalah utusan Allah. Ya, maka kita punya syahadat, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemanapun Pak, cinta baca sholawat sama Nabi, cinta benar sama Nabi, tetap baca sholawat depannya Allahumma, ada Allahumma, ada ya Allahnya. Tetap memposisikan baginda Nabi sebagai hamba Allah, tidak memposisikan baginda Nabi sebagai ilah, sebagai Tuhan, sebagai anaknya, apalagi menjadi Tuhan. Alhamdulillah min dzalik. Maka disebutlah bi abdihi, dengan hamba Allah. Karena di dunia ini 2 pasukan itu ada 2. Ya, cerita pasukan ini. Di dunia ini pasukan itu ada 2. Yang satu pasukannya Allah, yang kedua pasukannya iblis, setan. Ini pasukan dua-duanya bekerja keras yang malam Pak. Satu pasukan itu mengajak orang menyembah Allah. Tuh, dimulai dari Nabi Adam, ya, ngebelain agama Allah. Itu Nabi Adam membela agama Allah, mendakwahkan agama Allah kepada anak-anak beliau dan keturunan beliau, sampai rela lama menjomblo Pak, nggak ketemu sama bini. Ya, jadi kalau yang nggak punya bini ada sejarah ya, tenang baik. Nabi Adam turun ke bumi Pak, pisah sama Sayyidatuna Hawa, sama ibu kita. Ya, pisah lama. Nabi ada yang bilang daerah Pakistan, India atau Sri Lanka, daerah situ. Nabi Adam itu turun. Nah, Siti Hawa turunnya di Jeddah, makanya disebut Jeddah. Jeddah bahasa Arab artinya nenek moyang. Sampai sekarang jadi nama kampung, nama daerah, namanya Jeddah. Nah, kita ke bandara turun tuh di Jeddah. Bahasa Arab nenek artinya nenek moyang. Karena di situ turunnya Sayyidatuna Hawa. Jauh enggak Arab Saudi sama daerah Sri Lanka? Jauh, lama tuh enggak ketemu, puluhan tahun. Dan mereka ketemu di tempat wukuf tuh di Arafah, namanya Jabal Rahmah. Ketemu lagi di sana setelah puluhan tahun. Ngebela apa? Ngebela agama Allah. Pasukan Allah tuh enggak berhenti ngajak manusia. Ada lagi pasukan Allah siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sampai dibakar. Nah, sama siapa? Sama Raja Namrud, dibakar. Bukan sebentar dibakarnya, puluhan hari. Ya, 40 hari dibakar Nabi Ibrahim. Orang-orang pintar ya dijadiin bahwa api itu jadi dingin dan menyelamatkan. Kayak AC itu. Ini AC asalnya dari api. Setrum itu api, tapi api bisa jadi dingin. Sama kejadiannya dengan Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu api jadi dingin, setrum jadi AC kayak kita gitu. Nabi Ibrahim adem-adem baik. Bahkan hatta bajunya pun tidak terbakar. Masya Allah. Puasa membela agama Allah, terus dilanjutkan sama Nabi kita membela agama Allah sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Alhamdulillah. Maka kita dikasih oleh-oleh tuh lewat Isra Mi'raj oleh baginda Nabi, ya, lewat perintah dari Allah, yaitu namanya sholat. Ini sholat. Tiap kiai, tiap ulama pasti yang dibahas tuh sholat dulu. Ceramah kemana-mana ujungnya tetap ngebahas tentang sholat. Kenapa begitu? Karena semuanya belum rata sholatnya. Masih ada yang belum sholat, masih ada yang tinggal sholat, masih ada yang sholatnya telat-telat.
Kayak bapak di sini, mohon maaf ya, sholatnya jarang-jarang ini di sini. Benar nggak? Benar nggak? Subuh ke zuhur jarang apa enggak? Jarang pak. Bapak kayak nggak terima. Zuhur ke asar jarang apa enggak? Jarang pak. Kalau rapat nggak bisa ngapa-ngapain kita. Bagi Nabi itu di Mi'raj dapat perintah 50 kali sholat. Turun Nabi di langit ke-7 itu ada Nabi Ibrahim ketemu. Nabi Ibrahim no comment. Beres wahai Muhammad, selesai. Oke, silahkan. Turun langit 6 ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini salah satunya Nabi yang sering protes sama Allah dari dulu. Makanya dia punya gelar Kalimullah, yang bisa ngomong langsung dengan zat Allah. Seperti apa dialognya? Wallahu a'lam. Jangan dibayangin, nggak tahu kita. Ya, Nabi Musa ketemu sama Nabi Musa, ditanya, wahai Muhammad dapat apa? Perintah sholat berapa kali? 50 kali. Minta lagi keringanan. Sudah umat kamu gak bakal kuat. Naik lagi baginda Nabi. Setiap minta keringanan diturunin 5. Terus turun 5, turun 5, turun 5 sampai sisa 5. Ketemu lagi sama Nabi Musa. Tanya lagi, wahai Muhammad gimana? Turun lagi enggak? Turun. Berapa? Sekarang tinggal 5. Minta keringanan lagi. Umatku aja yang badannya gede-gede enggak sanggup walaupun cuma 1 kali. Apalagi umat kamu nanti kecil-kecil. Cilik-cilik udah nggak bakal kuat, minta lagi keringanan. Dan itu omongan Nabi Musa terbukti pas sekarang. Omongan Nabi Musa terbukti. Orang kata Nabi Musa, minta lagi keringanan, nanti orang Batu Raja Permai, jadi loh banyak yang nggak kuat. Ternyata prediksi Nabi Musa zaman dulu terbukti sekarang. Benar nggak Pak? Benar. Itu sudah diprediksi dari dulu sama Nabi Musa. Akhirnya apa kata baginda Nabi? Saya malu, ana astahi minallah. Saya malu sama Allah. Ulang-balik terus, tapi Allah bilang 5 waktu yang dikerjakan umatku berpahala seperti 50 waktu. Alhamdulillah, luar biasa. Makanya satu-satunya perintah Allah yang turun di langit sholat. Maka sholat itu silah. Silah itu sambungan, kayak kita bahasa silaturahim, nyambungin saudara. Sholat juga silah, makanya lafadznya sama. Sholat silah itu sama. Sambungan, nyambungin apa? Nyambungin kita makhluk, kita hamba dengan Allah Khalik sang pencipta. Alat nyambungnya di situ. Sama kita punya handphone, ya, punya handphone bagus, kagak ada paket, nggak ada pulsanya, bisa nyambung nggak sama orang? Nggak bisa. Alat sambungnya yaitu udah ada handphonenya, alatnya, ada pulsanya, ada paketnya, ada wifi-nya kalau sekarang. Nah, nyambung tuh baru. Nah kita hamba ingin nyambung sama yang punya Allah tuh lewat sholat sambungannya. Maka sholat itu silatul abdi wa rabbihi, adalah sambungan menyambungkan antara hamba dengan Allah, makhluk Allah Khalik sang penciptanya. Jadi Bapak jamaah rahimakumullah. Maka kata Imam Ghazali itu gini, as-salat fi maqamil jasad. Imam Ghazali ulama tahun 555 Hijriah. Luar biasa, ulama tasawuf. Dan kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 470 Hijriah. Imam Ghazali 555 Hijriah. Itu masa-masa keemasan Islam, ya, masa keemasan Islam. Kalau imam kita, Imam Syafi'i, ulama tahun 150 Hijriah. Madhab sekitar. Madhab itu ada 4 yang mudawwan, yang bisa dipakai sebagai landasan dalam beragama. Ilmu fikih. Nah, madhab fikih pertama madhab Hanafi. Nah, madhab Hanafi, Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Maka yang madhab tertua adalah madhab Hanafi, dilanjut madhab Maliki. Nah,
Imam Hanafi punya murid Imam Malik punya murid Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab kita Imam Syafi'i lahir di Gaza. Makanya kita mesti cinta Gaza. Kenapa? Karena di situ tempat lahir imam kita. Ya, patokan kita Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Wafat meninggal di Mesir. Itu Imam Syafi'i 150 Hijriah. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Hambali namanya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, ini Imam Ghazali, ya. Hujjatul Islam dia punya gelar. Ya. Hujjah itu tempat orang bertanya tentang dalil-dalil agama. Jadi dalam Islam tuh istilah tuh banyak. Kalau istilah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik bagi mereka disebut sebagai mujtahid. Orang yang bisa mengambil hukum. Itu namanya mujtahid. Istinbatul ahkam, ngambil hukum dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma', dari qiyas. Nah, belum ada ijma' tuh mereka tuh. Dulu Al-Qur'an dan hadis ngambil hukum dari situ. Kalau Imam Hanafi lebih mengedepankan kiasnya. Karena Imam Hanafi enggak tinggal di Madinah. Imam Hanafi tinggalnya di Irak. Tahu Irak Pak ya? Kemarin menang tuh lawan Indonesia. Berapa tuh? 3-1 kalah tuh kan. Tapi lolos Pak. Ini jadi kebohongan ngomongnya ini. Irak tuh. Imam Hanafi di Irak. Ilmu yang dia pakai untuk mengambil hukum adalah lebih banyak di kiasnya. Kemudian lahirlah Imam Malik, nerusin mazhab Hanafi. Apa yang dipakai oleh Imam Malik disebut mazhab Maliki, ilmu hadisnya. Karena Imam Malik tinggal di Madinah, yang dia pakai sebagai penetapan hukum adalah hadis Nabi dan perilaku sahabat Nabi. Kata beliau, perilaku sahabat Nabi udah nggak bakal salah, pasti ngikutin Nabi. Nah, Imam Malik itu luar biasa Pak. Selama di Madinah ada bersama Nabi. Dia orang Madinah dan selama tinggal di Madinah dekat pemakaman baginda Nabi tidak pernah mau naik onta atau naik kuda. Bahkan ada riwayat nggak mau juga pakai sendal. Kenapa? Menghormati bahwa di tanah itu dikubur, dimakamkan manusia yang paling mulia Nabi Muhammad Sallallahu. Jadi selama di Madinah Imam Malik nggak mau naik kuda, nggak mau naik onta, ada bersama Nabi. No, luar biasa. Kita baca sholawat aja nggak ada sama Nabi ya. Kan? Mau lagi telanjang pada sholawat itu jadi. Alhamdulillah. Ini udah ya. Ada cerita Isra Mi'raj bahwa luar biasa. Artinya derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah hambanya Allah. Kalau dalam ilmu fikih itu namanya hamba Abdullah itu adalah hamba sahaya. Hamba sahaya bahasa lemesnya itu masih bahasa diplomatik gitu. Kalau bahasa kitanya budak, nah itu hamba Allah, budaknya Allah. Kalau dalam fikih, budak itu nggak punya kewenangan mengatur, dia hanya bisa diatur. Jadi yang mau jadi hamba Allah harus mau diatur sama Allah, bukan ngatur Allah. Ini kadang-kadang masih agak bingung. Dia hamba Allah kok ngatur Allah, buktinya doa aja mintanya banyak kita. Ya Allah, atur lebihin dikit lah. Masih begitu. Ya, kurang disyukuri. Yang namanya hamba Allah ikut aturan Allah. Kayak kita sekarang semua di sini ikuti aturan Allah, insya Allah barokah. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, jadi ngajinya tadinya saya membawa tema istiqomah. Ya, begitu ngomongin Isra Mi'raj panjang jadinya. Tahu apa ya? Itulah Isra Mi'raj. Salat kata Imam Ghazali fil jasad seperti kepala. Nih, manusia enggak punya tangan, enggak punya kaki, tapi punya kepala. Masih disebut orang apa enggak? Masih disebut orang apa enggak? Masih orang dengan keterbatasan. Sekarang dibalik, kakinya ada, tangannya ada, enggak punya kepala, disebut apa? Disebut hantu.
ngantuk. Nah, tuh sholat di badan kita kayak kepala kita. Saking pentingnya sholat. Ya, kita tuh punya identitas. Ya, karena kepalanya identitas. Sholat pun identitas agama bagi kita. Ya, kita bikin identitas SIM, KTP, itu yang dipoto foto tangan atau foto kepala? Gimana? Kira-kira diterima nggak kalau foto kaki? Bikin paspor. Pas saya nggak mau pakai kepala, kaki aja, nggak diterima, nggak jadi paspor. Yang dipoto adalah bagian kepala. Sholat itu sama, identitas kita, agama kita, maka bangga kita dengan bisa sholat. Alhamdulillah. Ya. Ada yang nanya kemarin, habis sholat tuh baiknya baca alhamdulillah atau baca istighfar sih? Oh, gitu. Nanya tuh, baiknya baca alhamdulillah dulu atau baca istighfar dulu? Ini semuanya baik. Nah, ini kisahnya kisah dua imam, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dan Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Imam Haddad tuh kalau ada orang sholat baca baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dia bentak, jangan baca alhamdulillah. Kalau sudah yakin ada sholat yang tidak diterima, saya yakin benar sholat diterima, baca alhamdulillah. Terus ada satu lagi, dia baca istighfar, dia baca istighfar aja. Kata Imam Haddad baca istighfar. Kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili enggak, ada orang baca istighfar. Kenapa baca istighfar? Minta ampun sama Allah, saya takut sholat saya enggak diterima. Bersyukur sama Allah. Kenapa? Bisa sujud itu kehendak dari Allah. Kamu dikehendaki Allah bisa sujud, itu nikmat yang luar biasa. Urusan diterima nggak diterima nomor sekian, yang penting Allah menghendaki kita sujud, berarti Allah menerima amal ibadah kita. Bersyukur, alhamdulillah. Maka yang baca alhamdulillah ikut Imam Syadzili, yang baca istighfar dulu ikut Imam Haddad. Semuanya sama-sama baik. Yang nggak baik apa? Yang nggak baca apa-apa. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, itu mungkin ya. Nah, sholat itu dalam badan kita seperti kepala, saking pentingnya. Baginda Nabi sampai pesan, jangan tinggal sholat, jangan tinggal sholat. Sebab yang paling ringan di alam dunia ini bukan ngangkat besi tontonan, bukan ngangkat kapas, bukan. Yang paling ringan di alam dunia adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Apalagi sudah musim pesta dan hajatan, make up, sayang make up. Bener ya Bu ya? Juhur duduk baru di make up, ntar aja lah sholatnya. Sayang make up. Saking pentingnya sholat, nggak ada apa namanya diwakil-wakilkan sholat. Bisa duduk, nggak bisa berdiri dengan duduk sholatnya. Nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring pakai isyarat, nggak bisa isyarat disolat. Karena Bapak jamaah rahimakumullah, itu kalau dalam duit nih, sekali lagi terakhir, kalau dalam duit kita apa duit nih? Sholat itu angka satunya, ibadah yang lain tuh 000-nya. Ya, ada angka 1, nolnya 2 di belakang. Berapa jumlahnya? 100. Nolnya 3, 1000. 1000, nolnya 12. Ih, cepat. Banyak pokoknya. Nah, ada nilai. Tapi sekarang nolnya dari sini sampai lubuk batang, nol semua. Nggak ada angka satunya. Bernilai apa enggak? Nggak bernilai. Demikian ibadah kita, sholat kita tuh angka satunya zakat, puasa, haji, nambah nol, ada nilai. Dan Islam kita akan bernilai dengan sholat kita, insya Allah. Maka insya Allah berjamaah enak, sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah berjamaah, insya Allah makbul berjamaah. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, demikian sudah lewat 10 menit. Udah berhenti hujan ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentu banyak salah, dan itu yakin datangnya dari bodoh saya, kurang saya kepada ilmu dan juga pengalaman. Harapannya semoga yang benarnya bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama baca istighfar, terus baca la ilaha illallah. Semoga
andai kata Allah ajalkan kita, ajal kita diakhiri dengan husnul khotimah. Bareng-bareng Pak ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah, 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 al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, shadiqul wa'dil amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ahsin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ya Allah Ramadan wa ahsin maqasidana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ahsin maqasidana wa muradana bil khair, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.